Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana kabar kalian? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini, agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah cerita kali ini. Di sebuah desa kecil di pesisir pantai Jawa, hiduplah seorang nelayan miskin bernama Sarwo. Ia dikenal sebagai pekerja keras meski kehidupannya jauh dari sejahtera. Setiap pagi, Sarwo mendayung perahu kecilnya ke laut, berharap mendapatkan tangkapan yang cukup untuk menghidupi dirinya. Namun, keberuntungan seolah tak pernah berpihak padanya. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, Sarwo memutuskan untuk melaut lebih jauh dari biasanya. Angin laut bertiup lembut, dan suara ombak menjadi teman setianya. Setelah melempar jaring, ia menunggu dengan penuh harap. Tapi ketika ia menarik jaringnya, betapa terkejutnya Sarwo. Bukan ikan yang ia tangkap, melainkan dua sosok yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam jaring itu, terbaring dua putri duyung dengan ekor berkilauan dan rambut panjang yang indah. Keduanya tampak lemah. Tubuh mereka sedikit terluka akibat tersangkut di jaring. Sarwo menatap mereka dengan campuran rasa takut, kagum, dan bingung. "Siapa kalian?" tanya Sarwo dengan suara gemetar. Salah satu putri duyung membuka matanya perlahan. "Aku Sekar, dan ini saudariku, Larasati. Tolong, jangan sakiti kami," jawabnya lemah. Sarwo tak tega melihat keadaan mereka. Dengan hati-hati, ia mengangkat jaring itu dan membawa kedua putri duyung ke perahunya. "Aku tidak akan menyakiti kalian. Aku akan membantumu," katanya. Sarwo membawa Sekar dan Larasati ke rumahnya yang sederhana. Ketika pagi tiba, kabar tentang putri duyung di rumah Sarwo menyebar cepat. Penduduk desa berkerumun di depan rumahnya, ingin melihat makhluk mitos yang selama ini hanya ada dalam cerita rakyat. Sekar dan Larasati merasa cemas dengan perhatian yang mereka terima. Mereka ingin kembali ke laut, tetapi tubuh mereka masih terlalu lemah. Sarwo mencoba melindungi mereka, menenangkan warga desa yang terus berdatangan. "Aku harus mengembalikan kalian ke laut," kata Sarwo suatu malam. "Tapi kami tidak bisa kembali sekarang," jawab Larasati. "Ada bahaya di laut. Kami melarikan diri karena ada pemburu yang ingin menangkap kami." Sarwo merasa dilema. Ia ingin melindungi mereka, tapi ia juga sadar bahwa mereka tidak bisa tinggal di desanya selamanya. Apalagi, perhatian dari warga desa mulai berubah menjadi ancaman. Beberapa orang mulai membicarakan rencana untuk menjual kedua putri duyung itu demi kekayaan. Akhirnya, Sarwo memutuskan untuk membawa Sekar dan Larasati ke sebuah pulau kecil yang ia ketahui dari cerita para nelayan. Pulau itu jauh dari jangkauan manusia dan dikelilingi oleh laut yang tenang. Di sana, Sekar dan Larasati bisa hidup dengan aman. Dengan perahu kecilnya, Sarwo membawa mereka melintasi laut pada malam hari. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di pulau itu. Pulau itu indah, dengan pasir putih, pohon kelapa yang menjulang, dan air laut yang jernih. "Disinilah kalian akan aman," kata Sarwo. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain. Sekar dan Larasati merasa berhutang budi kepada Sarwo yang telah menyelamatkan mereka. Dalam waktu singkat, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Sarwo yang selama ini hidup sendirian merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hari-hari di pulau itu diisi dengan kebersamaan. Sarwo mengajarkan Sekar dan Larasati cara hidup di daratan, sementara kedua putri duyung itu mengajarkan Sarwo tentang keajaiban laut. Lambat laun, rasa cinta tumbuh di antara mereka. Sekar, dengan sifatnya yang lembut dan bijaksana,
membuat Sarwo merasa tenang. Larasati, yang lebih ceria dan penuh semangat, membawa warna baru dalam hidup Sarwo. Akhirnya, Sarwo memutuskan untuk menikahi keduanya. "Kami tidak bisa memberikanmu kehidupan seperti wanita di daratan," kata Sekar suatu malam. "Kebahagiaan tidak ditentukan oleh itu," jawab Sarwo. "Aku mencintai kalian apa adanya." Setelah beberapa tahun, keluarga mereka bertambah. Sekar dan Larasati melahirkan anak-anak yang luar biasa. Anak-anak mereka memiliki tubuh setengah manusia dan setengah putri duyung, dengan ekor indah yang berkilauan. Anak-anak itu membawa kebahagiaan besar bagi Sarwo, Sekar, dan Larasati. Mereka hidup sebagai keluarga yang unik, jauh dari hiruk-pikuk dunia manusia. Sarwo mengajarkan anak-anaknya tentang kehidupan di daratan, sementara Sekar dan Larasati mengajarkan mereka tentang laut. Namun, kehidupan di pulau terpencil tidak selalu mudah. Mereka harus menghadapi badai besar, gelombang tinggi, dan kesulitan mendapatkan makanan. Tapi cinta dan kebersamaan mereka menjadi kekuatan yang memungkinkan mereka bertahan. Kisah Sarwo, Sekar, dan Larasati menjadi bukti bahwa cinta bisa melampaui segala perbedaan. Anak-anak mereka menjadi simbol persatuan antara dua dunia yang berbeda, daratan dan lautan. Meskipun mereka hidup jauh dari peradaban, mereka tidak pernah merasa kesepian. Mereka memiliki satu sama lain untuk berbagi kebahagiaan dan menghadapi tantangan bersama. Pulau kecil itu menjadi tempat di mana cinta, keajaiban, dan harapan berpadu menjadi satu. Dan di bawah sinar bulan yang terang, Sarwo sering merenung. Dari seorang nelayan miskin yang hidup sendirian, ia menjadi bagian dari keluarga yang penuh cinta dan keajaiban. Laut, yang dulu ia anggap sebagai sumber kehidupan, kini menjadi saksi dari kebahagiaannya yang tak tergantikan. Ketika anak-anak mereka mulai tumbuh dewasa, Sarwo, Sekar, dan Larasati mulai mengajarkan mereka nilai-nilai kehidupan yang berharga. Mereka diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan, untuk menghormati alam yang menjadi tempat mereka hidup. Anak-anak mereka yang unik, dengan kemampuan berenang seperti ikan namun juga bisa berjalan di daratan, menjadi simbol persahabatan yang harmonis antara dua dunia. Sarwo sering memandang mereka dengan rasa bangga. "Kalian adalah keajaiban yang tidak pernah kubayangkan," katanya suatu malam kepada anak-anaknya. "Kehidupan kalian akan membawa harapan bagi masa depan. Sebuah dunia di mana darat dan laut bisa bersatu." Waktu terus berlalu, dan Sarwo kini telah menua. Namun, ia merasa hidupnya telah lengkap. Ia menyaksikan anak-anaknya yang telah dewasa. Sebagian memilih menjelajah laut dan sebagian lagi tinggal di pulau bersama dirinya. Sekar dan Larasati tetap setia di sisinya, memberikan cinta yang tak pernah pudar. Di senja kehidupannya, Sarwo sering duduk di tepi pantai, menikmati pemandangan laut yang tenang. Di sekelilingnya, ia mendengar tawa anak-anaknya, suara ombak yang lembut, dan nyanyian merdu Sekar dan Larasati. Ia tersenyum, menyadari bahwa meski dirinya hanyalah seorang nelayan miskin, hidupnya telah menjadi bagian dari kisah yang luar biasa, sebuah cerita tentang cinta yang mengalahkan batasan dunia.